Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat subscriber, berbagi pengalaman, berbagi settingan, dan berbagi cerita. Kita di sini saling tukar pendapat ya. Di sini saya juga berbagi, belum tentu settinganku ini benar ataupun nanti ada yang salah. Silahkan juga dikoreksi ya teman ya. Mungkin ada saran, jangan sungkan, tulis saja di kolom komentar. Oke, langsung aja teman ya. Di sini saya menggunakan metode atau topologi point to point menggunakan router board LHG5AC. Oke, sekarang kita lihat resource-nya seperti ini teman ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Kemudian sekarang kita cek lisensinya ya. Lisensi level 3. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan settingan wirelessnya teman ya. Pada tab general seperti biasa lah, nggak ada yang saya ganti. Kemudian di tab wireless seperti ini teman ya, saya menggunakan bandnya itu 5 GHz ANC. Kemudian channel widthnya 2040 80 ICIE. Frekuensi menyesuaikan kondisi lapangan masing-masing ya. Teman-teman bebas mau pakai frekuensi berapa, asal tetap berpacu pada regulasi yang baik dan benar. Scan list default, kemudian wireless protokolnya 802.11. Kemudian yang bawah seperti ini aja, default ya. Kemudian data rates, saya sedikit modifikasi sini. Saya centang bagian yang seperti ini. Saya juga nggak begitu expert dan tidak begitu ngerti untuk setting ini. Teman-teman yang lebih paham tolong kasih saran atau masukan atau kasih pendapat, saya harus centang yang mana ini ya, karena emang jujur kurang begitu ngerti ya bagian data rate seperti ini. Kemudian bagian advance, ini jaraknya 1 kilo ya teman ya. Kemudian untuk yang lain WDS saya pakai dynamic, Endstream saya nggak pakai. Text power juga semua ini default ya, tanpa ada yang saya ganti. Oke, untuk saat ini MikroTik atau point to point ini sedang running ya, sedang jalan. Hanya saja untuk trafficnya di sini masih belum begitu tinggi, karena di lokasi sana juga kliennya juga belum begitu banyak ya. Oke, untuk settingan lainnya di sini settingannya nggak macam-macam ya teman ya. Saya hanya tambahkan bridge, yang di bridge yaitu WLAN sama Ether 1. Ini hasil apa ya, coba-coba gitu teman ya, hasil nalar sendiri lah, nggak tahu settinganku ini benar atau enggak. Jadi saya cuma nalar interface WLAN sama Ether 1, saya bridge ya teman ya, dijadikan satu seperti itu. Kemudian saya nambahkan IP DCP client di sini untuk bridge-nya, karena WLAN sama Ether digabung jadi satu. Jadi bagian yang DHCP client yaitu bridge 1. Oke, lanjut untuk settingan lain DHCP server yang tidak ada teman ya, karena ini untuk bridging supaya dari server ke pelanggan itu satu segmen IP. Untuk settingan lainnya sudah sih nggak ada lagi teman ya. DNS ya biasalah, seperti itu aja. Oke, sekarang kita cek bagian yang klien ya. Di sini saya login pakai MAC address. Oke, bagian interface WLAN. Di sini sama ya teman ya, bagian general wireless seperti ini. Nah, sedikit berbeda kalau di access point kita tentukan ya teman ya. Kemudian kalau di bagian sisi klien ini saya buat auto.
seperti frekuensi, supaya bisa menyesuaikan sama akses pointnya. Jadi ketika akses point itu diganti frekuensinya, si klien ini sudah menyesuaikan dengan catatan nama akses pointnya yang sama itu dan security profilnya. Begitu juga dengan wireless protocol. Di sini saya buat any atau unspecified juga sama aja teman ya. Jadi nggak ditentukan kalau ini sembarang gitu ya artinya. Kurang lebih seperti itulah. Saya juga nggak begitu expert ya. Data rate saya buat default supaya dia tuh menyesuaikan sama si akses pointnya. Jadi ketika akses pointnya saya ada perubahan di bagian data rates, maka klien sudah otomatis menyesuaikan. Oke, bagian advanced distance di sini mestinya 1 ya teman ya, tapi 2 juga nggak masalah sih. Cuman jarak real di lapangan itu 1 km, kurang lebih 1,2 lah seperti itu. End stream di sini saya enable, juga menyesuaikan sama akses point ya. Bagian yang lain sudah nggak ada bagian status seperti ini teman ya. Jadi channel protokol ya nih 5745 sini frekuensinya yang dipakai, protokolnya 802.11, TX rate nya 260 Mbps seperti ini. Ini juga berubah-ubah ya. Nah kalau mau ini tetap, kita harus tentukan di data rates, cuman saya nggak begitu paham ya, sudahlah yang penting jalan gitu ya. Kemudian untuk ini sinyal yang didapat TXRX yaitu 65/64 ya, kurang lebih seperti itu. Ini memang naik turun ya. Kemudian overall TX CCK rata-rata di 90-an lah ya, katakanlah seperti itu, di 90-an. Baik, sekarang kita akan melakukan uji coba ya teman ya. Kita akan melakukan speed test dan ping untuk pengujian koneksi daripada point to point LHG 5AC ini dengan jarak 1 kilo. Oke, sedikit informasi bahwa untuk ketinggian daripada akses point saya menggunakan pipa biasa, pipa galvanis. Ini menggunakan 3 pipa, dimana kurang lebih sekitar 15 meteran ya. Kemudian di sisi klien juga sama dengan jarak 1 kilo. Oke, sekarang kita akan melakukan speed test dari server ke klien, ataupun dari klien ke server juga sama aja ya. Bandwidth test. Oke, sekarang kita akan lihat IP-nya di sisi klien. Nah, di sini sama ya teman ya, antara access point dan klien settingannya sama, hanya saja untuk settingan wirelessnya modenya station bridge. Kalau di access point yaitu bridge. Itu aja sih perbedaannya. Untuk settingan yang lain kayak IP address DHCP client ataupun bridge itu sama seperti access point. Oke, langsung saja ini ya IP-nya di sisi klien. Kita akan melakukan speed test ke 40.61. Oke, sebelum kita start juga kita akan melakukan ping terhadap dari access point ke klien.
61. Oke, ini posisi sedang idle ya, katakanlah idle ini, karena traffic nggak begitu jalan banyak, ini santai lah, cuman main di 10 MB karena memang yang make masih sedikit. Oke, saat ini ping 0 ya teman ya, dari access point ke klien itu 0 dengan traffic katakanlah idle ini ya, karena memang nggak ada traffic yang jalan begitu banyak. Oke, langsung aja kita start ya teman ya. Kita tes untuk receive artinya upload daripada klien ke access point, begitu ya. Oke, kita start. Oke, kita tunggu dulu ya beberapa saat ya teman ya. Oke, saat ini bandwidth yang jalan yaitu bisa sampai 200 MB dengan ping sekian ya teman ya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa jika angka 200 MB kurang lebih yang didapat yaitu seperti ini. Oke, untuk saat ini memang saya rasa kurang begitu bagus ya teman ya, karena mengingat ketinggiannya juga kurang ya. Oke, kita stop dulu. Kita ganti ke arah download dari klien. Kita start. Oke, downloadnya klien itu 150-an ya, 150-an dengan sinyal seperti ini 6563, jalan di 150-an, ping ya masih lumayan lah ya untuk ketinggian seperti itu, masih cukup stabil lah. Oke, stop dulu. Dan ini juga speed test ini juga nggak bisa jadi acuan di realnya ya, karena data yang real lewat itu menyesuaikan dengan bandwidth yang kita punya gitu. Ini kan hanya pengujian saja. Oke, apa lagi ya? Oke, sekarang coba yang TCP arah kirim, artinya traffic download dari sisi klien ya. Jika jalan di 100-an maka ping lumayan lah ya, masih rata-rata di bawah berapa ini, 30-an dah ya, main segitu dah teman. Oke, sekarang kita coba yang receive start, artinya upload dari klien, jalan di 130-an, ping masih sama seperti yang sebelumnya ya, bahkan bisa dibilang lebih kecil sedikit ya kalau protokolnya TCP. Oke, kita cek resource-nya di sini, resource. Oh, di sini aja resource. Kita melakukan speed test lagi. Jika dipaksa bawa bandwidth yang sebesar-besarnya, artinya bandwidth kita tes semaksimal mungkin berapa yang lewat gitu ya, 200 MB. Di sini perhatikan CPU masih cukup stabil ya. Artinya jika
LHG AC ini bawa bandwidth 200-an, CPU-nya main di 3%. Nah, apalagi kalau di bawah 200 ya, pasti lebih enteng lah Teknotiknya ini. CPU-nya lebih stabil gitu. Oke, tapi jalan 200-an CPU juga bisa dibilang idle ya, masih cukup kecil CPU loadnya dengan bandwidth jalan 200-an. Oke, stop. Baiklah teman, mungkin cukup sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Jika pada bagian settinganku ini ada yang kurang benar atau teman-teman juga punya saran, silakan bagi pengalamannya tulis di kolom komentar ya. Baiklah teman, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye.